Pemirsa RMTV, sekarang saya sudah bersama seorang tokoh politik yang katanya nih sebagai penggagas gerakan 2019 ganti presiden. Betul ya Bang? Bang Mardhani Alisera. Siapa sih yang kenal Bang Mardhani ini? Ini newsmaker paling hot nih ya kan di Indonesia. Karena bicara soal ganti presiden luar biasa ya. Bang Mardhani, saya manggilnya Bang Mardhani aja ya Bang ya. Silakan Din. Ini kita kemarin ini belakangan ini rame ya kan orang bicara tagar 2019 ganti presiden. Tapi seingat saya tagar ini kan udah jauh sebelum penetapan capres-cawapres ya. Sebetulnya 2019 ganti presiden ini targetnya apa sih Bang? Ada ide apa di belakang gerakan ini Bang? Jadi waktu itu saya diundang di satu stasiun TV ya, program Kan Ilyas. Kok semuanya muja-muji Pak Jokowi bagus sih gitu. Tapi saya pikir kayaknya catatan ada juga kok. Terus keluarlah di, kalau nggak salah itu 27 Februari gitu. Februari akhir lah, hari Selasa malam pasti kan. Enggak kok, kita akan ganti pemerintahan 2019. Rame. Dua minggu kemudian lagi diundang lagi, lebih tajam lagi, Pak Jokowi bisa dikalahkan. Soal 2019 kita ganti pemerintahan. Nah, dari situ besoknya kami keluarkan hashtag 2019 ganti presiden. Saya full tweet aja gitu kan. Bikin full tweet. Boleh di-share Bang sekarang, di rewind lagi. Boleh. Apa sih poin-poin pemikirannya? Poin pertamanya, almost everything rise and fall on leadership. Ya, hampir sekalian naik turun karena kepemimpinan. Sedihnya ada yang milih presiden karena ganteng, ada yang juga karena belusukan, ada yang karena masuk gorong-gorong. Selesai masalah nggak selesai. Nah sekarang kami ingin kasih yang paling penting itu bukan pemimpinnya, yang paling penting itu pemilihnya dan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya cerdas dan berani, pasti dapat pemimpin yang keren gitu kan. Nah, esensi gerakan 2019 ganti presiden itu mendidik masyarakat untuk berani dan saat yang sama cerdas. Gitu. Nah, karena itu pakainya pola sokmed. Jadi saya hampir nggak pernah kampanye. Pendidikan politik. Confirm, pendidikan politik. Ayo masyarakat, kedaulatan ada di tangan kita kok. Gitu. Baik buruknya negeri ini karena kita kok. Gitu. Jadi bukan untuk tujuan utamanya bukan untuk mengganti Pak Jokowi. Bukan. Saat awal tuh pokoknya kondisinya adalah pendidikan politik. Kami deklarasi 6 Mei. Jadi waktu di deklarasi saya buat 5 parameter kenapa Pak Jokowi harus diganti. 1, 2, 3, 4, 5 sampai itu selesai deklarasi, turun ke bawah, wartawan nanya, kemudian ini gimana kalau Pak Jokowi memenuhi 5 kriteria itu gitu. Ya kan saya bilang ganti karena 5 kriteria. Wartawan cerdas nih nanya, gimana kalau ini? Saya bilang saya dukung Jokowi. Wah, teman-teman marah, kok dukung Jokowi? Ya enggak, kenapa? Karena dia udah memenuhi kriteria. Saya bukan membenci orang, saya kebijakannya yang kita Nah, tetapi ketika kita berjalan ternyata kebijakannya tidak berubah. Harga telur tetap mahal. Beberapa bulan terakhir ini. Ya, demokrasi kita tidak membaik, itu segregasi. Dulu katanya tidak ingin disetir oleh bagi-bagi kekuasaan. Jadi sekarang partai masuk gitu dan ternyata gerakan ini harus dibedakan. Hashtagnya sendiri satu hal, dia pendidikan politik. Tapi ketika sudah jadi gerakan, maka dia sekarang ini bukan lagi milik Mardhani, bukan lagi milik masyarakat. No, ini social movement, gerakan masyarakat. Kenapa kita deklarasi? Ya semuanya minta kok. Kita nggak punya organisasi, nggak punya duit. Kalau deklarasi itu gini, di PP-nya saya ya, PP kita yang tanggung, urusan di sana mereka yang tanggung, simpel aja. Oke, mandiri berarti gerakan-gerakan itu ya. Tapi gini Bang, itu kan abang politisi Partai Keadilan Sejahtera. Ketika itu di launching, gerakan itu di launching, itu belum ada penetapan nama capres cawapres. Betul kan Bang ya? Nah sekarang PKS sudah ada salah satu kubu, yang namanya kubu Pak Prabowo Subianto. Apa nggak ada pemikiran untuk mengganti
nama tagar itu bang, gerakan itu. Ya sekarang kita terus terang aja. Kemarin ada yang bilang, ya bilang aja terus terang kalau gitu 2019 Prabowo presiden gitu, nggak usah ganti-ganti presiden lagi. Terus sudah jelas kah posisi Bang Mardhani sekarang di mana gitu, pendukungnya Prabowo. Ada tanggapan nggak bang? Bagus. Jadi sekarang harus dibedakan. Pak Prabowo udah daftar dengan Bang Sandi ke KPU, sudah ditetapkan, nanti sebentar lagi ditetapkan, lagi proses macam-macam. Ini namanya proses politik yang formal, legal, sesuai aturan KPU. Yang kita social movement, gerakan masyarakat. Ini tidak sama kecepatannya. Ini nggak ada deadline-nya. Ini nggak ada waktunya. Dalam beberapa survei yang dibuat oleh beberapa surveyor, gerakan ini lebih tinggi dibanding Pak Prabowo dan Bang Sandi saat ini. Oke. Nah, artinya apa? Tapi pasti seluruh pendukung Prabowo dukung kita. Ya. Tapi di dalamnya ada pendukung Ustaz Somad, ada pendukung Habib Rizik, ada pendukung Rizal Ramli, ada pendukungnya Ustaz Salim Segaf Al-Jufri, ada pendukungnya Gatot juga di sini ada. Fakta politiknya sekarang Prabowo. Iya, yang Sandi menjadi lawannya, kontendernya Pak Jokowi. Nah, kita nggak bisa pindah ujuk-ujuk, ada prosesnya. Itu yang kami sedang lakukan melalui deklarasi-deklarasi agar ada pendidikan politik. Ingat, kita nggak bisa ganti-ganti presiden karena kita mau konstitusional. Kalau konstitusional sekarang sudah ada dua. Kalau nggak milih Pak Prabowo, ya milih Pak Jokowi. Kalau kita mau ganti presiden, pilih Pak Prabowo. Tapi teman-teman protes lagi, belum tentu. Kita nggak bisa suara kita cek kosong. Kalau parpol kan kita nggak tahu. Saya PKS, tapi sekarang ini saya lebih banyak bantuin yang ganti presiden nih di sini. Jadi ini kan bukan proses politik, ini proses sosial nih. Nah jadi kita mulai sepakat, nggak ada kita cek kosong dukung Prabowo Sandi begitu saja. Kita lagi membuat platform yang kita inginkan apa. Kita lagi membuat kontrak politik. Nanti pas ketemu, monggo kita siap dukung asal kontrak politiknya ditandatangani. Berarti ini lagi proses nih, lagi proses metamorfosis nih, dari gerakan 2019 ganti presiden menjadi 2019 dukung Prabowo atau Prabowo presiden, begitu? Lagi proses ke sana. Prosesnya mengarah ke sana, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tadi ada kontrak politiknya. Kalau di partai politik kita kan nggak tahu nih. Misal PKS, PAN dukung Pak Prabowo, ada prosesnya gitu kan. Kalau di kita, ya kita pengen Pak Prabowo, kita ingin penguatan mak nih. Kalau kita ekonomi, Pak Prabowo kalau jadi presiden tanda tangan, telur 11.000 sekilo. Pak Prabowo tanda tangan, sekolah sampai universitas gratis, sampai serigit itu ya? Kami berharapnya begitu, dan sambutan Prabowo dan Sandi luar biasa positif gitu. Sampai Pak Prabowo kan sampai ke rumah Mbak Neno, kemudian Sandi juga interaksi dengan kami dekat. Jadi insya Allah sih mengarah ke sana. Tetapi di saya ini punya guru ngaji ya kan. Dan ingat, orang itu bukan lemari ente geser diem, orang ente geser bisa ngamuk, jangan geser, senggol aja gitu kan. Nah jadi sekarang lagi proses konsolidasi untuk migrasi. Nah tapi mulus tidak, tergantung teman-teman komunikasinya dengan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Nah tadi kan abang nyinggung Mbak Neno. Kemarin kita dengar nih bang, beberapa hari belakangan, wah heboh banget bang, di beberapa daerah gitu gerakan ini ditolak oleh masyarakat gitu ya. Katanya ini berbau makar lah, tidak konstitusional lah, mau memecah masyarakat gitu. Dan Mbak Neno juga salah satu korban pengusiran nih kan kemarin di Pekanbaru. Bagaimana abang menanggapi masalah ini? Apakah betul bang, memang ada indikasi ini sedang memecah masyarakat itu gerakan ini? Kalau paling sederhana, monggo datang di acara deklarasi kita. Kalau nggak sempat, buka di YouTube deklarasi waktu kita di Monas, karena semua deklarasi merujuknya ke deklarasi nasional yang kita 6 Mei 2018 jam 9 pagi sampai jam 10.30, 1,5 jam. Itu kita nyanyi lagu-lagu perjuangan. Bahkan waktu itu minta maaf nih buat coklat, lagunya keren, merah putih, kita nyanyiin itu loh. Semangat itu. Ini tidak ada kaitan dengan posisi politik coklat, bebas ya. Saya
harus declare ini, jangan sampai teman-teman coklat, karena lagunya emang keren gitu loh, kan bikin semangat untuk publik dong, untuk publik, iya, kami menikmati gitu loh. Nah, jadi intinya kita baca, kita ingin pemilu, mengawal pemilu yang jujur, adil, dan rakyat betul-betul terlibat gitu untuk terjadi pergantian presiden pada 17 April 2019. Jadi kita konstitusional karena kita ingin masuk di pemilu gitu di 17 April 2019. Jadi balik lagi, ini bagian dari proses pendewasaan demokrasi kita. Kenapa selama ini orang nggak tertarik tuh beli kaos partai. Kata kaos PKS juga nggak tertarik, sementara itu. Betul. Tapi ketika ganti presiden laku habis gitu. Tokopedia jualan, bahkan Amazon jualan gitu loh. Bisa dilihat di Tanah Abang. Ya, kalau bahasa Sandi, ini menggerakkan ekonomi rakyat. Nah, tapi mungkin ya teman-teman dari pendukung Pak Jokowi, kami belum silaturahim memang. Nah, besok kami akan mulai silaturahim nih dengan, maksud saya gini, karena bacanya dari media, teman-teman sana menganggap ini gerakan makar, ini gerakan HTI, nggak ada itu. Oh, jadi abang mau coba meredam nih ya? Perpecahan itu. Bukan meredam, memang yang mau dukung Pak Jokowi 2 periode bagus. Iya. Ada alasannya. Yang pengen ganti presiden juga bagus. Nah, kalau dua kompetisinya elegan, rakyat yang untung gitu. Jadi abang yang mau silaturahim ke mereka. Saya ini inisiatif bagus loh bang. Minggu besok mau ketemu kalau kami semalam saya udah ketemu Projo Ari. Iya. Budi Ari enak. Besok di satu media saya ketemu sama teman-teman Banser. Kita ngobrol lagi. Semua anak negeri yang baik-baik kok. Iya, bang, iya. Memang tagar ini aneh gitu loh. Sekarang tuh gini, Di. Content is the king. But distribution is the King Kong gitu. Iya betul. Kami nggak bisa begini nih. Ada yang bagus-bagus ini. Iya. Pengen yang ini yang viral, nggak viral tuh. Yang ini yang nggak jelas viral misal gitu kan. Ya udah sekarang kita coba edukasi publik melalui tagar ini. Gitu. Abang ada pembacaan situasi nggak bang? Kenapa sih banyak penghadangan? Ada yang menggerakkan kah atau apa gimana? Kalau saya nggak sampai ke situ. Gerakan ini bukan gerakan rumit, gerakan ini gerakan sederhana. Kita pengen nyanyi. Kemarin tuh sampai masa dari kelompok tertentu gitu kan? Saya sedih, sedih karena itu menunjukkan bahwa satu, ini bukan negara hukum. Kalau negara hukum, semua boleh bicara sesuai dengan porsinya. Kalau dia melanggar hukum, buat laporan, mau undang-undang ITE, undang hukum pidana, undang-undang laporin. Kita bertempurnya di pengadilan. Kalau kemarin dan nggak ada satupun dari kita Pak Jokowi mau deklarasi dua periode, kalau boleh 3 periode monggo itu, kalau boleh misal kita nggak pernah menghalangi, monggo. Kita rata-rata nggak pernah di gedung, yang nggak ada duitnya. Rata-rata di jalanan, gitu, di jalan. Saya datang ke Serang ya, Banten. Sini nggak boleh. Akhirnya apa? Di samping makam, jalan ke situnya nggak masuk mobil, jalan kaki kita. Ini sampai pelosok-pelosok ya bang? Nah kemarin minggu lalu kayak saya Marino ke Dani ke Surabaya, saya ke Pontianak. Harusnya di Pontianak, akhirnya di Desa Puguh, Kuburaya, di kampung jalan kita. Dan gerakan ini akan mati kalau pemerintah ini berprestasi. Tapi makin pemerintah punya catatan, orang makin milih gerakan ini. Nah, apa sih bang yang ditangkap dari masyarakat pendukung gerakan ini? Apa yang paling menjadi kegelisahan masyarakat itu sih bang? Abang melakukan yang pertama, tenaga kerja sekarang ini kasihan, kerja sulit versinya mereka. Jadi gampang nih. Kalau orang pada kerja nggak akan ngurusin gerakan ini gitu. Sibuk kita kerja gitu. Harga sembako buat mereka kok naik terus gitu kan. Listrik naik terus. Saya boleh masuk, kita nyanyi lagunya cocok tuh. Jadi kalau gerakan ini akan mati kalau itu semua beres ya bang? Betul. Sudah dia. Sederhana gitu. Nah termasuk mereka punya catatan terhadap kok ada katanya 63 janji gitu loh, kok pengen dolar 10.000, pengen pertumbuhan ekonomi 7%, pengen beli buyback Indosat, kok nggak ada yang
terwujud gitu janji. Makanya buat kami sederhana, Pak Jokowi nggak usah kampanye. Jalanan yang dibuat itulah kamunya Pak Jokowi. Harga telur yang murah itu kamunya Pak Jokowi. Harga listrik yang murah itu kamunya Pak Jokowi gitu loh. Dan jangan sering tampil di TV bahasanya gitu. Nggak usah naik motor, nggak usah. Karena apa? Masyarakat tidak perlu yang apa ya, bukan pencitraan, nggak yang bombastis. Pokoknya dia pengen BPJS-nya jalan, BPJS-nya jalan, pakai motor. BPJS-nya jalan, kemudian pendidikannya jalan, transportasinya jalan, gitu loh. Nah, karena itu buat saya sederhana. Ya. Gerakan ini bukan gerakan rumit dan jangan jujur di penghadangan itu membuat kami repot. Kenapa? Energi perlawanan makin tinggi dan itu masuk ke emosional. Kami pengennya tidak emosional, rasional gitu loh. Jadi orang-orang menyikapinya itu malah membuat itu tambah keruh ya Bang ya. Jadinya, yang mereka menghadang-hadang itu ya. Masyarakat jadi aduh kok kita pengen gembira-gembira jadi lawan saya kemarin itu fisik, tenang nggak ada. Tepuk tangan buat teman-teman aparat dan kepolisian, mereka menjaga kita. Gitu. Saya apresiasi. Nih lagunya kita dengar. Oke Bang. Kita dengerin Bang Mardhani nyanyi. Nggak jago saya. Dulu kami hidup tak susah, mencari kerja sangat mudah. Diprotes nih katanya nggak mudah-mudah amat. Tapi gini, pengangguran apa lo dia semakin banyak, nggak karuan. Jangan dirikat dari Bang Mardhani. Lapangan kerja, tetapi bukan untuk kita. Tapi keren. Kerja, buruh asing yang kerja, anak-anak bangsa tetap nganggur aja. Bahasanya nggak tetap. 2019 ganti presiden. Ku ingin presiden yang cerdas, gagah perkasa. Nah cukup. Gagah perkasa. Gagah perkasa saya ingat siapa ya? Aduh. Tapi ini ada clue. Abang nggak ada ya intervensi sama lagu ini ya? Bikin liriknya begini nggak ada ya Bang? Nggak ada. Tapi ketika ketemu Alang, dia ngaku bahwa nih ada yang rap nih. Yang rap nih dia lihat ILC. Oh dengar dari Bang. Nih yang rap nih ya. Listrik mah aku veteran. Oh. Pengelama dan rakyatnya. Yeay. Ganti presiden. Nah, yang rap ini dari saya, dia terinspirasi. Bismillah. Cabai mahal, tanam sendiri. Oh, itu nyindir menteri ya? Iya. Listrik mahal, tabut meteran. Beras mahal, ditawar dong. Tawar dong. Saya tahu. Jadi itu kata Alang, dia bingung udah jadi semua lagu. Saya nggak kenal Alang apa nih. Jadi semua lagu, dia bilang masih ada yang kurang. Ini belum. Dia selalu buat 3-4 menit antara 3. Ini masih kurang. Dibuat rap. Apa isinya? Pas dia lihat YouTube, pas saya ada ini pinter apa cerdas? Kalau ada menteri bilang kalau daging nggak ada makan bekicot, kalau berat, nah cabai mahal tanam sendiri, pinter apa cerdas? Alang ikutin itu rame dah. Denger nih Bang, berita terbarunya nih, Bang Mardhani Alisera adalah kandidat wakil gubernur DKI Jakarta. Betul nggak tuh Bang? Saya dengar ini fix loh. Pak Fadli John kemarin bilang itu udah jatah PKS. Siapa lagi PKS kalau bukan Bang Mardhani gitu kan? Dulunya pemenangannya Anies Sandi kita tahu di Jakarta. Siapa panglimanya? Ini kan Bang Mardhani. Kalau di berita demikian, tetapi dari yang berkembang di DPP nampaknya
mudah-mudahan si Ustadz Ahmad Syaihu yang diajukan ya. Dan saya agak mendukung karena Ustadz Ahmad Syaihu ini auditor, Mas Anies katanya butuh auditor katanya gitu. Kemudian matang, saya dukung 100%. Kalau buat saya, Abang dukung Ustadz Syaihu ya. Karena buat saya gini, di PKS mah kita nggak diajarin cari posisi. Sampai sekarang saya kan nama saya santer beredar, tapi nggak ada satu kata pun dari Pak Iman, dari Ustadz Salim, Ketua Majelis Syuro, Presiden ataupun Ustadz Mustafa Kamal, nggak ada. Dan kami sih nggak pernah nanya juga, oh di jalan aja, apapun yang terbaik, karena kita percaya ya, sebagai prajurit samina wa ta'na. Ingat waktu pilkada kemarin itu kita menang, tapi seminggu sudah menang saya buat broadcast WA, gitu. Kita akan bubarkan tim pemenangan. Loh itu menang bubar kata mereka kan. Saya bilang ingat ya, dari awal kita niatnya ikhlas. Jangan cederai proses bagus ini dengan kita ikut-ikutan cawe-cawe. Kita ini paradigma tempur lapangan, pakai baju zirah. Sekarang Mas Anies sudah menang, dia bukan mau bertempur, mau melayani seluruh rakyat Jakarta. Yang diperlukan bukan orang di lapangan di belakang meja. Ente kalau mau bantuin Anies, buka baju zirah ente, ikut daftar jadi pakai baju kerja. Kan beda. Tentara jangan maksain diri jadi birokrat, bahasa saya gitu. Birokrat yang jadi masing-masing. Kalau saya pribadi lebih cocok sebetulnya medan tempur. Tapi gini Bang, oleh politisi itu kan pasti punya cita-cita karir politik yang paling tinggi. Kita mau tanya sama Bang Mardhani secara privat nih, apa sih Bang cita-cita karir politik Abang yang paling tinggi? Mau jadi apa Bang? Ketua umum misalnya, kayak apa, kayak presiden, kayak wakil presiden, kayak. Waktu itu saya sebetulnya mau jadi ketua RT saya. Karena paling beratnya ketua RT. Berarti mas saya aja Bang. Enggak, paling berat. Waktu itu saya ditanya. Kalau sekarang saya pikir salah satu yang saya suka kagumi Bu Risma ya. Bu Risma wali kota Surabaya itu, kami ke Surabaya rapi, pelayanan publiknya rapi, terus ketemu sopir taksi, nggak ada anak yatim yang nggak terjaga, nggak ada orang miskin yang dicuekin gitu loh. Agak pengen saya jadi kayak Bu Risma. Jadi wali kota maksudnya Bang? Wali kota atau bupati gitu loh. Karena wali kota di mana nih? Di Jakarta? Abang kan orang Betawi nih. Kalau di Jakarta nggak mungkin, karena kan wali kota dan bupati di Jakarta semuanya harus ASN. Saya bukan ASN ya. Kalau di mana aja gampang. Di PKS kita diajarkannya sibuklah dengan prestasi dan kontribusi, jangan sibuk dengan posisi. Kalau posisi takkan lari gunung dikejar. Kalau emang udah sekarang perbaiki diri aja. Kalau enggak, kenapa saya minat bukan karena pengen jadi itu ya, tapi melayani rakyat tuh kayak Bu Risma. Terus saya pengabdiannya lebih terasa gitu. Iya, Jawa Banyuwangi, Mas Anas tuh lebih junior dari saya bahkan kan. Tadinya nggak ada lapangan terbang. Tadinya Banyuwangi minta maaf mungkin tempat buang jin itu, tempat jin buang anak. Sekarang jadi tujuan wisata, keren banget saya bilang. Itu berapa turis datang. Kota Batu keren juga tuh. Dihapuskan BPHTB, bea pajak atas apa. Jadi kalau mau ngurus sertifikat batal, karena nggak bisa bayar BPHTB. Sekarang BPHTB dihapusin oleh wali kotanya, semua orang bisa ngurus sertifikat gratis. Sertifikatnya disekolahin, jadi punya modal. Bankable itu ngena banget ya buat masyarakat ya Bang ya. Kebijakan-kebijakan sederhana. Jadi kita nggak perlu ngasih duit gitu loh. Kita cuma memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan berkembang. Keren. Bang, ini kita udah mau selesai, tapi saya pengen ada closing statement dari Bang Mardhani. Terutama kita kan mau pilpres nih Bang. Suasana kampanye udah mulai terasa, terus ya yang paling sedihnya ada perpecahan di tengah masyarakat gitu kan. Tadi kita bicara lah ya kan, ada yang anti gerakan ini, anti gerakan itu. Apa pesan Abang kepada masyarakat umum untuk menghadapi pilpres ini? Yang pertama tentu penting nih, dengerin. Bijak dan bijak ya.
Saya suka ngutip, jangan merasa bisa, tapi bisa merasa gitu loh. Kami ketika ada kejadian penghadangan nggak bangga, nggak bahagia. Memang betul dari sudut kontroversi dan trending topik naik pasti. Tapi saya cuma mikir satu orang terluka karena gerakan dari ganti presiden. Saya sebagai penggagas ditanya sama Allah sampai akhirat, ente apa tanggung jawabnya gitu loh. Makanya kami ingin bijak. Kami harus berpikir pakai topinya pendukung Pak Jokowi. Oh, ternyata pendukung Pak Jokowi anggap kami itu makar. Kami ini dianggap kamunya hitam, kami ini dianggap apa-apa. Nah, kami coba perbaiki diri. Tapi kami juga meminta, nggak usah kalau pendukung Pak Jokowi monggo ya. Kami cuma satu aja. Aparat negara hendaklah profesional dan netral. Sederhana. Kalau profesional nggak akan ada tuh penghadangan di bandara. Betul. Polisi itu nyuwun sewu, jangan, kami yang datang paling 500 sampai 1000 orang rata-rata. Mereka polisi 50.000, 100.000 bisa kok dikawal. Kalau May Day itu 1 Mei tuh banyak, nggak ada apa-apa kok, dikawal rapi gitu. Kami tinggal dikawal. Dan ini kayak besok nih tanggal 2 September di Kerawang, ternyata Projo bikin, kami bikin. Kami udah bilang, monggo jauh, jangan deket. Kalau bisa jaraknya 20 km, jarak beda kecamatan jauh, jangan deket-deket. Kalau kami disuruh pindah, kami siap. Kami disuruh ganti waktu, kami siap. Jadi jangan pernah, karena gini, saya juga ketemu Budi Ari Projo, enak kok. Put, tos itu. Kita ini anak bangsa yang ingin mencintai negeri, tapi kebetulan kata Budi Ari, dan gue setuju dan hashtag ente dan tapi 2024 ganti presiden. Ya 2019 oke bro gitu, ente buat itu, saya tetap yang ini bro gitu kan, udah selesai kan. Ledek itu sih. Enggak, buat saya betul lah gitu, maunya Budi begitu kan gitu kan. Kan Pak Jokowi pengen 2 periode, kalau kami pengen 1 periode. Jadi bijak, yang kedua dewasa. Demokrasi kita, saya percaya ya, cuma oknum kok yang menghadang, cuma oknum. Kalau aparat keamanan tegas, masyarakat yang cerdas sudah nggak mau main kekerasan gitu loh. Apa untungnya kekerasan? Ekonomi aja udah sulit bang, ngapain lagi men? Ngapain gitu kan? Justru kami ketika tidak ada penghadangan, yang jualan ada, tukang aqua laku, tukang jualan, kami tuh banyak yang nanya kapan lagi deklarasi. Yang nanya apa? Tukang kaos, tukang topi, tukang gelang, mereka nanya semua gitu. Monggo gitu loh, monggo. Jadi itu tadi pesannya pemirsa RNTV, bijak. Ya mau dipecah belah, jangan gunakan kekerasan ya bang ya. Oke, nah pemirsa RNTV, kita sampai di ujung acara program Politisi on the Road kali ini bersama Bang Mardhani Alisera, newsmaker kita paling hot ya kan. Tadi udah ngomong macam-macam. Ya kita bermitra lah. Oke, sekarang saya diajakin Bang Mardhani ke satu tempat untuk makan-makan dan ngopi-ngopi bareng. Siang-siang ngopi. Siang ngopi. Oke Bang Mardhani, makasih ya Bang ya atas waktunya Bang ya. Keren, keliling-keliling. Acaranya keren. Kena macet, kena lancar. Ingat aja carpool waktu Adele One Direction kayak gini nih. Anak muda banget kan Bang? Keren. Oke. Pemirsa TV, sampai jumpa di program Politisi on the Road selanjutnya. Saya pamit.